juga. Nah, adik-adik, kita hari ini kebaktiannya masih online lagi ya. Jangan bosan, adik-adik tetap semangat walaupun kita ibadahnya masih online. Nah, ibadah kali ini ditemani oleh Kak Wiwi dan Bu Miriam. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita dasari dengan sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Kita akan mengawali ibadah dengan memuji nama Tuhan. Selamat datang. Berdoa dulu adik-adik sebelum kita lanjutkan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, pada hari ini anak-anak-Mu bersujud di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai dan melindungi kami di dalam kami kebaktian pada hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak tanya pada adik-adik, masih ingatkah ya super minggu kemarin? Nah, masih ingat apa enggak ya Bu Mer ya? Masih ingat paling ya, kalau anak ya coba pasti ingat. Kak Mer ingatkan, apa sih ayat hafalan minggu kemarin? Ayo adik-adik, masih ingat enggak ayat hafalan minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, kalau ada yang lupa, mari kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-14a. Yuk kita baca kita ucapkan bersama-sama. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, itu ayat hafalan minggu yang kemarin. Nah, adik-adik, kita akan lanjut lagi memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Titi.
Oke, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh merasakan hati yang bersukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan bimbinglah kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Nah, adik-adik semua, yuk kita siapkan dulu apa yang perlu kita siapkan. Hati dan pikiran kita siapkan untuk menerima firman Tuhan. Terus setelah itu kita siapkan apa ini? Alkitab kita. Ya, yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Ya. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Siapa yang sudah bisa membaca tunjuk jari? Iya, yang sudah bisa membaca, kita membaca pelan-pelan ya, tidak usah terburu-buru. Oke. Duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hei Betlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Oke, nah kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Nah, sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, semua duduk yang manis. Tepuk siap. Ya, ya. Ya, ya. Siap. Oke. Nah, adik-adik semua, siapa yang di rumah mempunyai sepeda? Siapa yang suka naik sepeda? Iya, pinter. Ada yang pinter naik sepeda ya. Nah, jika sepeda adik-adik kempes, bisakah dinaikin? Tidak bisa berjalan ya. Nah, supaya bisa berjalan diapain sepedanya? Supaya bisa berjalan sepedanya dipompa. Iya, melalui apa coba? Iya, coba diperhatikan adik-adik. Di sepeda, di roda ban sepeda ada benda yang kecil untuk memasukkan angin ke dalam ban. Namanya apa coba? Ada yang bilang itu pentil ban, ada yang bilang dop sepeda. Nah, dari situlah angin dimasukkan. Jadi sepedanya tidak kempes lagi, adik-adik bisa main sepeda lagi. Nah, dop ini benda yang kecil tetapi sangat bermanfaat untuk adik-adik semua, ya kan? Nah, seperti juga adik-adik,
walaupun adik-adik ini masih kecil, tetapi harus dapat bermanfaat bagi orang banyak, atau enggak dapat bermanfaat bagi ayah ibu, kakak, adik, nenek. Ya, contohnya apa coba? Iya, hal kecil aja contohnya. Walaupun adik-adik masih kecil, bisa membantu ibu nyapu, bisa membantu cuci piring. Nah, itu adalah contoh dari hal kecil tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, adik-adik, nah sama juga dengan kota Bethlehem. Nah, kota Bethlehem adalah kota yang sangat kecil. Kota kecil, kota yang dianggap tidak bermanfaat. Kota kecil di dekat ibu kota Yerusalem. Bethlehem kota kecil ini dipandang orang-orang sekitar adalah kota yang bisa dikatakan kota yang mati, bisa dikatakan kota yang tidak bermanfaat. Tetapi apakah adik-adik yang terjadi di Bethlehem nanti? Iya. Nah, dari kota yang kecil inilah lahir seorang raja yang besar. Yaitu siapa? Iya, dari kota kecil Bethlehem ini lahir seorang raja yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lahir ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Nah, jadi jangan dipandang kecil Bethlehem ya. Nah, ternyata Bethlehem ini mempunyai manfaat yang sungguh luar biasa. Dari kota yang kecil inilah Tuhan mempunyai rencana yang besar dan agung bagi Bethlehem dan bagi umat manusia. Nah, kiranya ini dulu ceritanya. Amin. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu untuk pagi ini. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup sederhana untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang penuh gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kakak punya ayat yang begitu indah yang harus dihafalkan adik-adik semua. Oke? Yuk kita dengarkan semua. Nah, siapa yang punya Alkitab tadi kita buka lagi yuk. Matius 18 ayat 10a. Matius 18 ayat 10a. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang diri anak-anak kecil ini. Sekali lagi, Matius 18 ayat 10a. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang diri anak-anak kecil ini. Jangan lupa dihafalkan ya. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan. Hai, mari berhimpun.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersembahan, saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber berkah dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan yang saat ini kami akan mempersembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan ini, namun dengan ketulusan hati yang kami berikan untuk Tuhan. Allah Bapa di surga, kiranya Engkau berkati anak-anak kami, orang tua, keluarga anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga berkati, jauhkan dari segala pencobaan, jauhkan dari roh jahat. Biarlah anak-anak kami setia untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Allahku, kami berdoa ya untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan jauhkan dari segala pencobaan, dari roh jahat, sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Ya Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami juga dari undur ini, kiranya Engkau berkati anak-anak kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang memuji nama Tuhan. Bapa, sebelum kami akhiri, namun kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah persembahan, dan kita akan memuji nama Tuhan lagi dari pulau dan benua. Bersama-sama. Nah, adik-adik yang di rumah boleh sambil berdiri ya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, terima berkat dari Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus